Halo teman-teman semua, selamat datang di Koala Story, channel coret-coret tentang biografi, cerita, dan hal-hal yang menarik, memotivasi, dan menginspirasi. Kali ini Koala Story akan share tentang William Tanuwijaya, pendiri dan CEO Tokopedia, marketplace terbesar di Indonesia. Buat para pecinta jual beli online, Tokopedia tidak lain sudah menjadi surga dunia mereka. Selain bikin mudah cari barang, banyak pengusaha-pengusaha baru lahir dari Tokopedia. Kalau platform belanjanya aja udah sehebat itu, gimana orang yang mendirikan Tokopedianya ya? Harusnya lebih hebat lagi dong. Tahu nggak siapa dia? Namanya William Tanuwijaya. Yuk kita ulas siapa dia. Latar belakang William Tanuwijaya. Tidak ada yang begitu istimewa dari masa kecil William Tanuwijaya. Ia dilahirkan di keluarga yang sederhana di Pematang Siantar pada tanggal 18 November 1981. Seperti kebanyakan anak-anak di usianya, William juga mengenyam bangku pendidikan. Dari SD hingga SMA, ia tuntut pendidikannya di tempat kelahirannya di Pematang Siantar. Sampai ketika saat ayah dan pamannya ingin William memiliki kehidupan yang lebih baik. Mereka memodali William dengan 1 tiket kapal laut untuk kuliah di Jakarta. Merantau, kuliah ke Jakarta. Perjalanan naik kapal laut dari Pematang Siantar ke Jakarta, William tempuh selama 4 hari 3 malam. Di Jakarta, ia kuliah di BINUS, Universitas Bina Nusantara, mengambil teknik informatika. Di semester 2 perkuliahannya, datang kabar buruk. Ayah William jatuh sakit. Ayahnya tidak mampu lagi untuk bekerja dan membiayai kuliah William. Karena kondisi itu, William tidak mau lagi membebani orang tuanya dengan biaya hidup dan biaya kuliah di Jakarta. Ia memutuskan untuk kuliah sambil bekerja. William mencari lowongan pekerjaan di sekitar kampus, yang tentunya pada masa itu warung internet atau warnet masih mudah ditemukan. Pada saat itu, harga sewa internet per jam Rp10.000. Sangat mahal untuk zaman itu. Apalagi untuk William nih, yang belum punya sumber penghasilan. Nah, muncul ide di kepala William. Mending aku jadi penjaga warnet aja. Enak kan? Bisa internetan sambil dibayar. Internetan gratis lagi. William cukup senang mendapatkan pekerjaan sebagai penjaga warnet. Namun ia harus bekerja keras karena di siang hari ia kuliah dan di malam hari ia harus bekerja untuk menjaga warnet. Jadi sangat melelahkan. Akhirnya ia juga sering bolos kampus. Istilahnya titip absen lah ke teman kuliahnya. Awal munculnya ide Tokopedia. Akhirnya William lulus kuliah.
Tentunya ia tidak ingin lagi meneruskan menjadi penjaga warnet dong. William memutuskan untuk bekerja kantoran seperti teman-teman lainnya. Ia bekerja di perusahaan pembuat website company profile, sehingga sering bertemu dengan para pemilik usaha, pemilik produk, yang mereka semua rata-rata ingin membuat website. Para klien William banyak yang ingin memiliki website toko online. Mereka berharap bisa memasarkan produknya secara online ke seluruh Indonesia. William menemukan masalah dari para kliennya. Kalaupun mereka punya website toko online, bagaimana pemeliharaan websitenya? Mereka kan tidak paham IT. Atau bagaimana maintenance websitenya? Kalaupun websitenya jadi nih, siapa yang mau berkunjung? Mereka tidak paham bagaimana mendatangkan pengunjung atau traffic. Sebenarnya saat itu sudah ada platform yang namanya Toko Bagus, yang bisa jadi tempat memasarkan produk secara online. Namun, dari curhatan para klien William, ternyata Toko Bagus adalah model iklan baris yang mengharuskan pemilik produk tetap bertemu langsung dengan pembeli. Ya, dengan janjian sebelumnya, lewat online, lewat chatnya, lewat telepon, atau lewat SMS. Hal ini yang tidak diinginkan oleh para klien William. Mereka ingin bisa jualan ke seluruh Indonesia, tapi tanpa ketemuan. Saat itu juga sebenarnya juga sudah ada forum online, namanya Cafe Gaul. Dan kebetulan, William adalah salah satu super moderator di forum online tersebut. Forum ini menyediakan tempat jual beli online. Satu hari, William mendapat komplain dari salah satu user forum Cafe Gaul. Ia bercerita bahwa ia sudah transfer sebesar 12 juta untuk membeli action figure di forum jual beli Cafe Gaul. Namun sayangnya, hingga beberapa minggu barangnya belum datang juga. Apa kena tipu online ya? Dari sini William melihat ada peluang. Para penjual produk ingin memasarkan produknya ke seluruh Indonesia secara online, tapi belum ada platform yang cocok. Dari sisi pembeli juga sudah muncul minat untuk membeli produk secara online. Namun, sayangnya mereka masih aja khawatir karena takut kena tipu-tipu online. Akhirnya William mencoba riset, belajar tentang e-commerce, mencari solusi untuk para penjual dan pembeli produk online. William menemukan eBay, marketplace terbesar Amerika, yang mana semua orang bisa jualan dan bisa beli secara bebas, namun proses transaksi dijembatani oleh platform itu sendiri sebagai perantara. Uang dari pembeli disetor ke platform marketplace. Sekali produk yang dikirim penjual sampai dan sesuai, maka uang pembelian baru diteruskan ke penjual. Sehingga lebih aman dong. Akhirnya muncul ide untuk mendirikan marketplace-nya Indonesia, eBay-nya Indonesia, yang saat itu memang belum ada. Tapi William berpikir lagi, tapi bagaimana dengan modalnya ya? Perjuangan mendirikan Tokopedia. Saat itu William menemui bos di tempat di mana ia bekerja untuk menjelaskan ide bisnis marketplace dan mencari pemodal. Bosnya suka dengan ide William, namun tidak berani memodali karena kurang familiar dengan model bisnisnya. Akhirnya, bos William memperkenalkan William ke banyak orang-orang kaya untuk diprospek sebagai pemodal.
Selama 2 tahun berjalan, tidak ada satupun pemodal yang percaya bahwa ide marketplace bisa berjalan di Indonesia. Tidak ada yang ingin invest, banyak yang meragukan ide William. William sempat hampir menyerah, tetapi pada akhirnya dia memutuskan untuk bangkit lagi dan mencoba tetap gigih merealisasikan ide marketplace-nya. Pada tanggal 6 Februari 2009, karena bisnisnya semakin meredup, bos William yang tadinya meragukan ide William memutuskan untuk invest ke marketplace William. Bosnya berharap besar di sini. William menyambut baik dan marketplace Indonesia yang kemudian dinamai Tokopedia didirikan. Tokopedia melesat. Tokopedia semakin berkembang, banyak dikenal dan dipakai banyak penjual dan pembeli di Indonesia. Sangat mengejutkan. Pada bulan Oktober 2010, Tokopedia menjadi perusahaan internet pertama di Asia Tenggara yang mendapatkan pemodalan sebesar $100 juta dari SoftBank dan Sequoia Capital. Perlu teman-teman tahu, SoftBank adalah perusahaan pemodal Alibaba. Sedangkan Sequoia Capital adalah perusahaan pemodal saat awal-awal Google, Apple, YouTube, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain didirikan. Karenanya ini begitu hebat, dan Tokopedia terus berkembang pesat. Banyak usaha kecil, menengah, atau UKM baru yang muncul karena Tokopedia. Tokopedia menjadi salah satu pendorong bergesernya pola berbelanja orang Indonesia dari yang tadinya serba offline menjadi online. Penjual tidak harus memiliki toko secara fisik lagi untuk memulai usahanya. Dan pembeli tidak harus keluar rumah untuk berbelanja. Transaksi aman karena memakai sistem rekening bersama dari Tokopedia. Produk yang dipasarkan di Tokopedia juga sangat beragam. Dari produk kebutuhan sehari-hari, baju, kebutuhan rumah tangga, hingga kebutuhan hobi seperti action figure dan masih banyak lagi. Hingga tahun 2018, banyak sekali pencapaian Tokopedia. Tokopedia sudah menjangkau 93% kecamatan di Indonesia. Total pupuk yang terjual lewat Tokopedia dapat memupuk lahan seluas 7 kali lipat kota Medan. Total mangkok yang terjual di Tokopedia bisa dipakai sebagai mangkok bakso untuk seluruh penduduk Tangerang Selatan. Dan masih banyak lagi pencapaian-pencapaian unik lainnya. William Tanuwijaya dengan ide yang berawal dari masalah banyak orang, yaitu ide marketplace Tokopedia-nya telah berhasil mewujudkan pemerataan ekonomi di Indonesia secara digital. Kisah perjuangan William menjadi contoh untuk kita yang mungkin juga lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Tidak ada relasi pejabat atau orang kaya. Namun dengan ide yang diwujudkan secara gigih dan pantang menyerah, membuat semuanya itu mungkin. Kalau teman-teman suka dengan konten seperti ini, silahkan dukung dengan cara like, share, dan subscribe. Sampaikan juga kritik membangun teman-teman lewat komen. Terima kasih dan sampai jumpa.